Ikut. C. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan siap mendengarkan cerita yang menarik ya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita rakyat dari Pulau Jawa yang sudah diceritakan turun-temurun oleh nenek dan kakek kita. Cerita ini berjudul Timun Emas. Dari cerita ini kita akan belajar tentang keberanian, kecerdasan, kerja keras, dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yuk kita mulai ceritanya. Cerita Timun Emas. Pada zaman dahulu, di sebuah desa jauh dari keramaian, hiduplah janda tua yang baik hati bernama Mbok Srini. Mbok Srini tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di dekat ladang dan hutan. Setiap hari ia bekerja menanam sayuran, menyiram tanaman, dan merawat kebunnya. Walaupun hidup sederhana, Mbok Srini selalu bersyukur. Namun ada satu hal yang membuat hatinya sedih. Ia belum memiliki anak yang bisa menemaninya. Setiap malam Mbok Srini berdoa, "Ya Tuhan, jika Engkau berkenan, berilah aku seorang anak, agar rumah ini menjadi lebih ramai dan penuh kebahagiaan." Suatu hari Mbok Srini sedang bekerja di kebun, tiba-tiba muncul seorang raksasa besar. Raksasa itu berkata, "Hai Mbok Srini, mengapa engkau terlihat sedih?" Mbok Srini menjawab, "Aku sedih karena hidup sendirian dan belum mempunyai anak." Raksasa itu kemudian memberikan beberapa biji mentimun. "Tanamlah biji ini, nanti engkau akan mendapatkan seorang anak." Mbok Srini sangat senang. Ia segera menanam biji-biji tersebut dengan penuh harapan. Hari demi hari berlalu. Mbok Srini rajin menyiram dan merawat tanaman mentimun itu. Tidak lama kemudian, tumbuhlah tanaman yang sangat subur. Salah satu mentimunnya berukuran sangat besar dan berwarna keemasan. "Wah, indah sekali," kata Mbok Srini. Dengan hati-hati ia memetik mentimun itu dan membawanya pulang. Ketika mentimun itu dibelah, Mbok Srini sangat terkejut. Di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Mbok Srini sangat bahagia. "Anak ini akan aku beri nama Timun Emas," katanya sambil memeluk bayi itu. Timun emas tumbuh besar. Waktu terus berjalan, Timun Emas tumbuh menjadi anak yang sehat, rajin, baik hati. Ia suka membantu Mbok Srini, menyapu halaman, menyiram tanaman, dan memberi makan ayam. Setiap pagi, Timun Emas berkata, "Ibu, biar aku bantu pekerjaan ibu." Mbok Srini tersenyum, bangga melihat putrinya yang rajin. Timun Emas juga memiliki banyak teman. Ia suka bermain bersama mereka di halaman desa. Mereka bermain petak umpet, lompat tali, dan bernyanyi bersama. Semua orang menyukainya. Timun Emas karena ia sopan dan suka menolong. Namun, Mbok Srini menyimpan sebuah rahasia. Ia teringat janji raksasa yang suatu hari akan datang kembali. Semakin besar Timun Emas, semakin khawatir Mbok Srini. Raksasa datang kembali. Pada suatu sore yang mendung, terdengar suara langkah yang sangat keras. Dum, dum, dum. Tanah bergetar. Burung-burung berterbangan meninggalkan pepohonan. Ternyata raksasa kembali. "Hai Mbok Srini," serunya. "Aku datang untuk menagih janjiku. Sekarang timun emas sudah besar. Aku ingin membawanya.
Mbok Srini sangat ketakutan. Namun ia memohon kepada raksasa, "Tolong beri kami waktu sedikit lagi." Raksasa itu tersetuju dan pergi untuk sementara waktu. Mbok Srini segera mencari bantuan. Ia pergi menemui seorang pertapa bijaksana yang tinggal di hutan. Benda-benda ajaib. Pertapa itu mendengarkan cerita Mbok Srini. Kemudian ia memberi 4 bungkusan kecil. Berikan ini kepada timun emas. Saat raksasa mengejarnya, gunakan benda-benda ini. Timun emas menerima benda-benda itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, terasi. Timun emas bertanya, "Apa benda-benda ini bisa membantuku?" Pertanyaan tersenyum. "Percayalah dan gunakan pada waktu yang tepat." Timun emas dikejar raksasa. Beberapa hari kemudian raksasa datang lagi. Kali ini ia benar-benar ingin menangkap timun emas. Timun emas segera berlari sekuat tenaga. Raksasa mengejarnya dari belakang. "Berhenti, timun emas!" teriak raksasa. Timun emas terus berlari. Raksasa semakin dekat. Timun emas melemparkan biji mentimun. Ajaib! Biji itu berubah menjadi kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa harus menerobos kebun itu dan menjadi lebih lambat. Namun akhirnya ia berhasil keluar. Timun emas kembali berlari. Ketika raksasa hampir menangkapnya, timun emas melemparkan jarum. Tiba-tiba jarum berubah menjadi bambu yang sangat lebat dan tajam. Raksasa kesulitan melewatinya. Tubuhnya tergores bambu, tetapi raksasa masih terus mengejarnya. Timun emas tidak menyerah. Ia terus berlari sambil berdoa. Lalu ia melemparkan garam. Dalam sekejap terbentuk lautan yang luas. Raksasa harus berenang dengan susah payah untuk melewatinya. Timun emas semakin jauh, namun raksasa masih belum berhenti. Akhirnya timun emas melemparkan bungkusan yang terakhir, yaitu terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat dalam dan lengket. Raksasa terperosok ke dalam lumpur. Ia berusaha keluar, tetapi semakin bergerak, semakin tenggelam. Akhirnya raksasa tidak bisa mengejar timun emas lagi. Akhir cerita, timun emas berhasil pulang ke rumah. Mbok Srini memeluk putrinya dengan penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, kamu selamat, Nak." Timun emas tersenyum. "Terima kasih, Ibu. Aku tidak akan meninggalkan Ibu." Sejak saat itu, mereka hidup bahagia. Timun emas tetap menjadi anak yang rajin, berani, dan selalu membantu ibunya. Masyarakat desa pun hidup dengan tenang dan damai. Moral untuk anak-anak dari cerita yang sudah kita dengar, cerita Timun Emas, kita banyak belajar bahwa kita harus berani menghadapi kesulitan. Kita harus menyayangi dan menghormati orang tua. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus rajin berdoa dan berusaha. Kecerdasan dan keberanian dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak seru sekali ya cerita Timun Emas. Sampai jumpa di podcast cerita budaya Indonesia berikutnya. Tetap semangat belajar, rajin membantu orang tua, dan menjadi anak yang baik hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan sedikit ya. Mengapa tema Timun Emas dipilih? Monggo, Bunda yang mau menjawab. Hai Bunda, begini Bunda. Cerita dari Timun Emas itu merupakan cerita rakyat Indonesia yang kaya akan nilai budaya, mengenalkan warisan budaya Jawa kepada anak usia dini, mengembangkan kemampuan menyimak dan literasi anak, menanamkan karakter berani, mandiri, dan pantang menyerah,
sesuai untuk pembelajaran PAUD karena memiliki alur cerita yang sederhana, tokoh menarik, dan pesan moral yang mudah dipahami anak. Itu Bunda. Sudah, makasih ya Bunda. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Birobbil Kita tutup alamin. podcast hari ini ya. Sampai jumpa. Ya, Terima terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih.